Demikian rupa ya tetap nggak ikhlas mas ya. Saya merasa kasihan. Ya, saya sebagai orang tuanya. Menurut kamu itu tanah siapa? Tanah negara. Terus apa yang kamu ributkan? Kalau tenaga kamu ambil, kenapa kamu ribut? Penggusuran ini ngusir para korban ini seperti hewan. Oke, berapa dana kompensasi yang diberikan? 10 juta. Menurut Bapak dengan aura itu cukup? Belum. Udah tahu hidupnya susah, tapi lebih mengutamakan dan mementingkan keinginan dibanding kebutuhan. Gak heran kalau di Indonesia ini yang namanya pinjol itu bisa berkembang biak dengan pesat. Karena memang marketnya di Indonesia ini besar sekali gitu. Assalamualaikum teman-teman. Rupanya ya aura cinta ini belum kapok teman-teman. Sudah syukur diberi 10 juta sama Kang Deddy Mulyadi. Seakan-akan sampai sekarang ini masih saja keluar-keluar sana sini teman-teman. Makanya tidak heran ya begitu banyak umat Islam khususnya dan secara umum masyarakat di Indonesia ini dan Jawa Barat menuntut agar Kang Deddy Mulyadi ini bersikap tegas khususnya terhadap permasalahan aura cinta yang sempat tuh ya terekam ya didapati mempromosikan pinjol teman-teman. Kita merantau dari Jawa untuk mencari rezeki yang lebih baik. Kebetulan orang tua dari kami Jawa, ya. menyediakan tanah di situ. Dalam arti orang tua Bapak menyediakan tanah di sana. Ya, jadi beliau beli tanah untuk kita tempatin. Tapi kan tanah negara Pak, kayak gimana cara belinya Pak? Itu sudah bentuk rumah. Oh, Ya. Oke. Yang dibeli rumahnya, Ya, tapi nggak ada surat. Ada pada waktu itu cuma surat semacam dari pengairan. Ya. Oke. Bukan surat hak milik rumah atau Bukan. surat tanah, nggak ada ya Pak ya? Bukan. Tapi Bapak tahu itu bahwa tanah itu tanah pemerintah? Tahu. Tahu tanah Ya, pemerintah? tahu. Dan berarti kamu sudah lulus dari 2024, berarti sudah wisuda dong 2024? Sudah kelulusan? Udah. Terus kenapa debat? Buat adik saya. Mungkin mereka adiknya ya yang katanya. takut aku bener. Ya, Karena jangan-jangan kamu yang salah. kalau dipikir-pikir lagi salahnya di mana? Saya pengen Salahnya gini ya, di karena mana? kan kamu yang berdebat dengan Kang Deddy ya. Iya. Kan menurut kamu itu tanah siapa? Tanah negara. Terus apa yang kamu ributkan? Kalau tenaga kamu ambil, kenapa kamu ribut? Ya, diskak tuh ya langsung sama Dr. Richard Lee. Gini, saya nggak mertahanin tanah. Kalau mau diambil ya silahkan. Kita kan cuma minta hak kemanusiaan. Karena kita Menurut kamu tanah itu haknya kamu? Iya kan, tapi saya kan nggak mertahanin tanah negara. Kan di notnya saya nggak mertahanin tanah negara. Saya cuma mertahanin hak kemanusiaan yang dimana para korban penggusuran ini tuh kurang. Maksudnya nggak dimanusiakan. Karena penggusuran Ya, ini masalahnya tuh Neng, kamu itu memiliki hak atau enggak tinggal di tanah itu gitu loh. menurut saya ini penggusuran ini ngusir para korban ini seperti hewan. Jadi Oke, seperti hewan tuh bagaimana? Seperti- Dicambuk? Jadi seakan-akan Kang Deddy Mulyadi itu seperti hewan teman-teman ya. Cara Kang Deddy Mulyadi itu mengusir ya keluarganya. Ditendang? sedikit diintimidasi. Itu tiba-tiba ada preman datang nih dari Pemda mengintimidasi sedikit sama orang tua saya dan lingkungan sekitar. Oke, seharusnya menurut kamu harusnya bagaimana? Ya, kita merangkul masyarakat yang tinggal tanah negara ya, terutama ya merangkul, diajak musyawarah, diberikan solusi, terus disarikan solusi, jangan cuma asal main gusur, apalagi nggak ada kompensasi. Oke, berapa dana kompensasi yang diberikan? 10 juta. Menurut Bapak dengan aura itu cukup? Belum. Belum cukup teman-teman ya. 10 juta ini cukup, kurang cukup. Mungkin cukup untuk buat mindahin barang, untuk nyari kontrakan. Mungkin cukup ya, cari kontrakan sekitar 6 juta ya Pak? 6 juta, 5 juta ya? Iya, 6 juta, 5 juta. Iya, terus untuk mindahin barang, bolak-balik kan juga butuh biaya. Oke, fungsinya wisuda menurut kamu apa pada anak SMA? Mengapresiasi diri sendiri, juga bangga terhadap diri sendiri, udah melalui jenjang sekolah pendidikan. Kamu orang susah atau orang ini berada sih sebenarnya? Gimana ya Pak? Sebenarnya bisa dibilang ya orang kalangan cukup menengah lah, standar. Oke. Nggak susah-susah banget, gak kaya-kaya banget. Kamu mintanya tetap misalnya, ya itu tanah pemerintah semuanya, satu digusur, semua digusur. Kamu minta kompensasi apa? Ya bangunan. Oh, bangunan, dipindahin bangunan. Bukan gitu, bangunan untuk mindahin barang setidaknya. Bangunan untuk pindahin barang. Iya. Oke.
Iya, iya. Kalau kamu jadi gubernur, kamu oke kan itu? Oke. Oke katanya teman-teman ya, di oke. Sampai ketawa tuh lah. Sampai ketawa loh Dr. Richard Lee. Pak, kalau boleh saya tahu Pak, range saja Pak, penghasilan Bapak berapa sih Pak kalau misalnya selama tinggal di situ Pak? Range 10 juta dapat Pak? Nggak ada Pak, jauh. 5 juta? Nggak ada. 5 juta nggak dapat Pak? Nggak Satu ada. bulan 5 juta nggak dapat? Nggak ada. Dengan kehidupan keluarga Bapak, angka seperti itu masih bisa nabung nggak Pak? Nggak bisa. Habis setiap bulan Pak? Habis. Nggak. Anak yang paling gede ini. Ada 4? Ada 4. Oke, ini yang paling gede Aura, Iya. cewek. Sisanya Pak? Masih Sama sekolah. masih sekolah semua. Oke, Aura mau kuliah nih. Ya. Yang nomor 2? SMP kelas 3. SMP kelas 3. Ya. Nomor 3? SMP kelas 1. SMP kelas 1. Ya. Nomor 4? SD kelas 4. Dan kebetulan anak-anak kami itu sekolahnya kan di negeri semua. Jadi itu gratis semua. Oh, gratis semua ya Pak ya. Tapi Pak, banyak anak itu banyak pengeluaran nggak sih Pak sebenarnya? Kalau masalah banyak keluar itu pasti. Tapi kalau banyak anak banyak rezeki ya belum tentu. Tergantung orang tuanya Mbak. Bagaimana untuk usaha. Oh, oke. Dihujat sampai sedemikian rupa ya tetap nggak ikhlas Mas ya. Ya tetap gak ikhlas kita. Kalau suruh milih ya Mendingan nggak usah. Terus terang mendingan gak usah. Mendingan nggak usah. Ya. Saya merasa kasihan. Ya, saya sebagai orang tuanya, sebagai ayahnya, kok tidak bisa menyampaikan sesuatu, hanya diam di situ. Orang ini tuh juga mewakili banyak orang di Indonesia loh. Ya orang-orang yang merasa terwakilkan sama orang ini adalah orang-orang yang karakternya sama dengan dia gitu ya. Dimana sudah tahu hidupnya susah tapi lebih mengutamakan dan mementingkan keinginan dibanding kebutuhan. Gak heran kalau di Indonesia ini yang namanya pinjol itu bisa berkembang biak dengan pesat. Karena memang marketnya di Indonesia ini besar sekali gitu. Banyak orang yang rela melakukan pinjol hanya untuk memenuhi egonya, keinginannya, dan gengsinya dibanding harus memprioritaskan kebutuhan primernya gitu. Ya gampang, nanti kalau udah belangsak gitu ya, tinggal nyalahin pemerintah. Padahal ya, ketika kita susah itu nggak selalu dikarenakan kebijakan pemerintah. Itu juga bisa disebabkan oleh diri kita sendiri gitu. Ya, salah satunya fenomena semacam ini gitu. Lebih mengutamakan dan mementingkan keinginan dibanding kebutuhan. Salah satu fenomena yang ada di Indonesia, guys. Hanya di Indonesia anak kecil motor-motoran. Hanya di Indonesia anak kecil main HP. Hanya di Indonesia anak kecil minum ciu. Hanya di Indonesia anak kecil makan eksimer. Hanya di Indonesia anak kecil ngelem. Hanya Indonesia anak kecil minum komik 15 biji sekali minum. Hanya di Indonesia yang mengaku beragama Islam. Mau maju tidak? Rubah perilaku buruk. Anak kecil jangan dulu main HP. Anak kecil jangan main motor. Bocah cilik tinggal di rumah. Bantu ibumu ke sawah. Bantu ibumu ke ladang. Bantu ibumu ke kebun. Pelihara domba. Pelihara sapi. Pelihara ayam. Tumbuhilah jadi entertainment baru. Pelihara laut. Jadilah nelayan yang hebat. Jadilah petani yang kuat. Jadilah pengusaha yang kokoh. Jadilah politisi yang handal. Engkau adalah harapan bangsa. Jangan kayak sekarang. Orang tua hari ini tak sanggup lagi menghadapi anaknya. Kenapa ini terjadi? Dibiarkan sejak kecil, diikuti keinginannya, makin gede, makin susah diarahkannya. Sekarang orang tua nggak boleh lagi takut sama anak-anaknya. Kalau anaknya bangkang, anaknya melawan, laporkan ke gubernur, kita bawa ke kantor polisi, kita bawa ke barak TNI. Sekarang anak-anak mulai takut sama gubernur. Kalau nggak mau mandi, dilihatin videonya. Kamu mandi, nanti dibawa oleh Pak Gubernur. Kamu makan, nanti dibawa oleh Pak Gubernur. Kamu segera sekolah, nanti dibawa oleh Pak Gubernur. Pak Gubernur hadir untuk nakutin anak-anaknya disuruh sekolah. Tapi efektif. Kenapa? Insya Allah nanti anak-anaknya tumbuh dengan baik. Tetapi ibunya juga harus ngasih contoh yang baik pada anak-anaknya. Anak-anakku jangan main HP. Ibunya juga jangan main HP. Kamu nak, jangan main TikTokan terus nak. Jangan main TikTokan. Kasih contoh pada anaknya. Anak itu tergantung didikan ibunya. Perilaku ibunya akan menjadi contoh bagi anak-anaknya. Anak-anaknya kamu jangan bersolek terus. Jangan bersolek terus. Ya ulah bersolek wae. Betul nggak?
Ibunya ajarin anaknya nyuci piring, ibunya ajarin anaknya mengepel, ibunya ajarin anaknya memasak, ibunya ajarin anaknya nyuci baju, nyetrika baju. Ingat, anak-anakmu ulah dibere kejo mejikom. Kenapa? Hari ini banyak ibu-ibu pengadulan, pemalas. Ibu-ibu rubah dirimu sekarang ya. Mau jadi tauladan anak-anak? Berilah masakan yang baik bagi anak-anaknya. Karena masakan yang dibuat ibunya adalah doa bagi anak-anaknya. Maka saya meminta dalam surat edaran saya, hei kaum ibu Jawa Barat, sebelum nanti pembelakuan makan bergizi gratis, dari sekarang ke sekolah gak usah dikasih uang jajan anaknya. Kasihlah bekal yang cukup dalam bentuk makanan yang engkau buat. Karena dalam setiap butir nasi yang engkau buatkan, di situ ada doa yang tembus ke langit. Doa keikhlasan seorang ibu pada anak-anaknya. Ya, itulah tadi teman-teman ya. Jadi kalau saya pribadi ya, saya melihat ya, Aura Cinta ini ya aneh ya teman-teman ya. Dia secara pribadi sebenarnya sadar bahwa tanah yang ia tempati tinggal itu sebenarnya tanah pemerintah. Ia sadar akan hal itu. Cuman di saat bersamaan ya orang ini tetap ngotot ya untuk meminta haknya teman-teman ya. Bahkan ya pemberian Kang Deddy Mulyadi 10 juta itu merasa sangat-sangat kurang bagi ya, keluarga Aura Cinta ini. Ya di sini anehnya teman-teman. Kan kalau kita sadar ya bahwa tanah atau tempat tinggal yang kita tinggal itu merupakan ya bukan tempat kita, artinya itu adalah tanah pemerintah. Maka seharusnya kita sudah siap ketika suatu hari ya ketika waktu tertentu pemerintah itu mengambilnya. Ya terserah dengan cara pemerintah seperti apa. Ya mau kita diberi kompensasi ataupun tidak diberi kompensasi, kita harusnya tetap legowo teman-teman. Ya kita harusnya tetap menerima. Ya karena kita sudah diberi waktu di situ beberapa waktu terakhir ini dan pemerintah tidak menuntut kita. Itu seharusnya sudah hal yang luar biasa. Harusnya hal yang patut kita syukuri teman-teman. Apatah lagi saat ini kita sudah diberi 10 juta ya sebagai bentuk kompensasi. Harusnya kita bersyukur. Harusnya kita berterima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi, teman-teman. Ya, coba kalau hal ini terjadi di daerah yang lain ya oknum-oknum pemerintah yang lain selain Kang Deddy Mulyadi, ya mungkin ya. Ya belum tentu Aura Cinta ini mendapat kompensasi 10 juta, teman-teman. Ya, maka atas dasar hal inilah begitu banyak warganet ya netizen ini begitu betul-betul gedek melihat ya kelakuan daripada Aura Cinta ini dan keluarganya pun juga yang seakan-akan membela ya Aura Cinta. Dan semakin kesini seakan-akan begitu banyak orang-orang yang memberi panggung. Ya, ini saya sangat sayangkan ya. Begitu banyak orang yang seakan-akan memberi panggung terhadap ya Aura Cinta ini. Ya, dipanggil sana sini, kemudian ya bebas membuat narasi-narasi. Ya, coba tadi kita dengar ya. Kalau kita mendengar itu seakan-akan Aura Cinta itu tidak merasa bersalah. Ya, bahkan justru di situ seakan-akan ya menggiring opini bahwa pihak keluarga Aura Cinta adalah pihak yang terzalimi, teman-teman. Ini kan bahaya teman-teman. Ini harus kita luruskan. Apalagi ada tadi kata-kata yang disampaikan bahwa katanya pihak Kang Deddy Mulyadi itu waktu di sana di lokasi debat itu katanya ya sudah ada tuh ya preman ya, yang menekan ya Aura Cinta dan keluarganya. Ini kan bahaya teman-teman. Kalau kita tidak ya klarifikasi ya ini akan menjadi sebuah ya bola liar ini ya di tengah-tengah masyarakat. Ini akan menjadi fitnah. Ya, karena kita tahu Kang Deddy Mulyadi itu justru paling anti terhadap premanisme. Kok bisa-bisanya dikatakan sama Aura Cinta, justru Kang Deddy Mulyadi nyewa preman untuk menekan keluarga daripada Aura Cinta pada saat debat kemarin. Ya, ini lagi-lagi teman-teman ya, sangat-sangat perlu untuk kita mintai klarifikasi nih. Ya, atas dasar hal apa nih ya Aura Cinta mengatakan seperti itu. Dan seperti biasa teman-teman, bagaimana tanggapan kalian ya, dan tetap kita kawal bagaimana akhir daripada ya pinjol ini juga, karena Aura Cinta ini kan sempat mempromosikan pinjol. Harus kita kawal bagaimana agar orang-orang yang terlibat kepada ya praktik-praktik yang merusak bangsa khususnya pinjol ilegal harus memang ya diberi sanksi yang sangat-sangat tegas. Ya. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupakan ya tinggalkan jejak kalian di kolom komentar kita di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.